seluruh area penis merupakan area pekar rangsang. Titik pekar rangsangnya atau G-spotnya itu letaknya di dalam. Tapi nggak jauh ya, hanya berjarak 3 cm dari liang vagina. Yang dibutuhkan itu bukan penis yang besar atau panjang, tapi penis yang keras ereksinya yang mampu menstimulasi titik G-spot perempuan. Halo Peres, ketemu lagi nih bareng Bu Putih, dan kali ini nih aku mau ngobrol-ngobrol bareng sama Dokter Haikal. Jadi buat Peres semuanya nih yang mungkin sering nonton IG Live di Parent Talk atau bahkan udah follow Dokter Haikal, nungguin banget kontennya, mantengin banget nih. Hari ini langsung ngobrol sama Dokter Haikalnya. Kira-kira kita mau ngobrolin apa nih Peres? Jadi ini seputar tentang postingnya Dokter Haikal juga nih sebelumnya, tentang orgasme itu apakah menjadi penentu kepuasan, Dok? Gimana nih kalau menurut dokter? Oke, jadi ini sebelumnya ya kita mesti paham dulu apa definisi dari orgasme. Nah, orgasme ini adalah sensasi erotis yang dirasakan sebagai puncak dari reaksi atau respon seksual. Ya, jadi kalau laki-laki ditandai dengan kontraksi di pangkal penis, ya, kemudian diikuti ejakulasi. Kalau perempuan ditandai dengan kontraksi ritmik di sepertiga bagian luar vagina, ya, seperti gerakan meremas penis. Nah, kemudian apakah orgasme ini penentu dari suatu kepuasan seksual? Nah, kalau kita membahas tentang kepuasan seksual, maka ini merupakan bagian penting dari kehidupan seksual yang menyenangkan. Kenapa? Karena yang dikatakan kepuasan seksual itu adanya keterlibatan emosional. Sedangkan kalau orgasme ini hanya berupa kenikmatan. Artinya, tanpa melakukan hubungan seksual atau hanya dengan melakukan masturbasi atau secara solo, seseorang bisa mendapatkan orgasme. Tapi tidak dengan kepuasan. Kenapa? Kalau kepuasan seksual itu melibatkan adanya keterlibatan emosional dengan orang lain, dengan pasangan. Nah, apakah orgasme ini penentu kepuasan? Itu tidak. Ya, karena yang menentukan kepuasan itu adanya faktor keterlibatan emosional dengan pasangannya. Tapi berarti kalau orgasme kan bukan faktor untuk penentu kepuasan, tapi kepuasan itu berarti bisa mencakup orgasme di dalamnya ya. Betul, jadi karena ada orgasme dan adanya keterlibatan emosional dengan pasangannya. Itu baru termasuk kepuasan, tapi berarti bisa jadi kepuasan itu juga nggak harus selalu orgasme ya, Dok? Bisa jadi ada ikatan emosional lain nggak sih? Nah, ini kalau kita membahas apakah seseorang tetap bisa merasakan kepuasan tanpa orgasme, maka kita membahas tentang yang namanya sexual wholeness atau keutuhan seksual. Ya, jadi memang ada penelitian yang dilakukan di Utah ya. Jadi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana individu bisa mendapatkan kepuasan ya, dan yang dilihat itu faktor orgasmenya, kemudian keterlibatan emosional pasangannya, dan sebagainya. Nah, kalau kita membahas tentang keutuhan seksual, maka di sini kita membahas adalah sejauh mana seorang individu mendapatkan terpenuhi secara fisik, kemudian mental, emosional, dan juga makna seksual, kaitannya dengan bagaimana dia bisa mendapatkan keutuhan seksual atau yang nantinya akan berujung kepada kesejahteraan seksual. Nah, pada penelitian ini dilakukan kepada pasangan yang sudah menjalin hubungan selama 2 tahun atau lebih, ya. Dan uniknya ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang selalu orgasme ternyata ada yang tidak puas, ya. Dan juga ditemukan bahwa laki-laki atau perempuan yang tidak pernah atau sulit merasakan orgasme, tapi tetap merasakan kepuasan secara seksual. Nah, artinya apa? Artinya, kalau seseorang sudah terpenuhi ya secara fisik, dalam arti terpenuhi adanya kehadiran pasangan, kemudian terpenuhi secara emosional, adanya keterlibatan emosional dengan pasangan, kemudian terpenuhi makna seseorang dalam menghayati suatu aktivitas seksual,
maka hal ini bisa membuat orang tersebut merasakan kepuasan, tapi tidak hanya terbatas kepuasan secara seksual, tapi kepuasan secara relationship hubungannya ya. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau diranjang mungkin ya secara seksual gitu, kita nggak orgasme tapi puas dan itu berlangsung cukup lama gitu. Nah, gimana tuh dok? Bahaya nggak? Jadi gini, sebetulnya penelitian ini itu ada sisi lemahnya. Kenapa? Karena penelitian ini masih dilakukan dalam lingkup kecil dengan jumlah subjek yang terbatas. Dan juga kalau kita memahami tentang makna seksualitas, setiap orang beda-beda. Artinya, artinya bagaimanapun juga, ya, orgasme itu merupakan hal penting. Ya. Dalam berhubungan intim ya? Betul. Tapi kita mesti paham juga, ketika pasangan bertambah usia, ya, kemudian pernikahannya sudah berlangsung bertahun-tahun, ya, dan juga pastinya akan ada perubahan makna seks bagi tiap pasangan, betul. Tentu ketika dia melakukan suatu hubungan seksual, yang dicapai itu tidak lagi semata-mata untuk mendapatkan orgasme, ya. Tapi adanya kehadiran pasangan di situ, kemudian adanya keterlibatan emosional, maka ini bisa membuat seorang tetap merasakan puas, tapi puasnya ini tidak sebatas hanya puas secara seksual, tapi puas secara relationship hubungan, ya. Dan kita mesti paham juga, kita mesti ingat bahwa ketika pasangan dua orang ya itu bertambah usia, tentu ada penurunan kesehatan tubuhnya, penurunan fungsi organ tubuhnya, di mana hal ini juga akan menyebabkan penurunan fungsi seksual, sehingga pasangan ya tentu juga tidak lagi mendapatkan performa seksual seperti ketika masih muda, gitu. Jadi memang hal ini sifatnya individual, tergantung bagaimana kedua individu atau tiap pasangan memahami seks dalam hidupnya. Ya, dan menjalani hubungannya tadi itu ya. Betul. Karena kita mesti paham ya, ada suatu kalimat yang mesti kita pahami bahwa you don't need love to have sex, but you need love to make love. Ya, jadi ada perbedaan antara seks dengan make love berarti kalau gitu. Nah dok, tapi nih dok, dalam kasusnya ada beberapa yang mungkin menitik beratkan orgasme. Penting banget nih orgasme karena untuk mencapai kepuasan gitu kan. Nah tapi akhirnya melakukan fake gitu, fake orgasme gitu. Nah itu kayak gimana tuh dok? Bahaya kah? Atau ada limitnya nih cuma boleh satu kali atau emang nggak boleh sama sekali gitu? Jadi gini, yang namanya fake orgasm itu memang nggak bagus ya. Tidak sehat untuk suatu hubungan. Jadi kalau misalnya nih pasangan suami istri masih muda ya, baru menikah, tentu harus memperhatikan bagaimana kedua belah pihak suami istri sama-sama bisa mencapai orgasme. Ya, dua-duanya ya. Betul. Catatannya. Jangan membiarkan pasangannya tidak merasakan orgasme ya. Umum perempuan merasakan susah mencapai orgasme sehingga perempuan sering melakukan fake orgasm. Nah, ini merupakan kondisi yang tidak sehat ya. Kenapa sih perempuan suka melakukan fake orgasm? Karena takut merasa disalahkan ya, takut merasa dianggap aneh oleh suaminya, kok nggak bisa orgasme ya. Padahal hal ini mesti dicari tahu penyebabnya apa. Ya, apakah penyebabnya karena kurang foreplay atau mungkin posisi bercintanya yang tidak tepat dan sebagainya. Jadi memang untuk pasangan baru masih muda di mana kondisi kesehatannya masih prima ya, harus betul-betul sama-sama diupayakan bisa mencapai orgasme ya. Dan tentunya kalau udah saling cinta, adanya keterlibatan emosional tentu bisa mencapai kepuasan seksual. Tapi kalau pernikahannya sudah berlangsung lama ya, kemudian salah satu pasangannya mungkin menderita penyakit yang menyebabkan adanya gangguan penurunan fungsi seksual, tentu dapat dipahami ya. Meskipun memang dapat diobati, tapi kita mesti paham bahwa ketika pernikahan sudah berlangsung cukup lama, kemudian keterlibatan emosional sudah begitu dalam, yang dicapai itu tidak lagi orgasme, tapi adalah
sexual wholeness atau nantinya akan berujung kepada kesejahteraan seksual. Oke, jadi tadi memang pada kasusnya lebih banyak perempuan ya, Dok, ya, yang melakukan fake orgasme. Mungkin ada rasa juga bahwa oh, aku menghargai pasanganku mungkin supaya pasanganku itu merasa bahwa nggak ada apa-apa gitu dan dia oke-oke aja, dia prima segala macam. Nah, kemudian dampaknya apa kalau ini berlangsung terus-menerus, Dok? Iya, dampaknya kalau misalnya perempuan tidak pernah merasakan orgasme, kemudian berusia masih muda, dari segi kesehatan fisiknya masih prima kan. Nah, tentu hal ini akan menyebabkan perempuan tersebut merasa bahwa seks itu tidak menyenangkan. Tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Nah, lama-kelamaan hal ini akan membuat perempuan menjadi malas untuk melakukan hubungan seksual. Nggak ada gairah lagi ya, karena itu nggak enak, nggak nyaman gitu. Iya, nggak nyaman. Dan tentunya kalau misalnya hal ini berlanjut terus-menerus, maka akan berdampak ke suaminya. Ya. Hubungan juga. Betul. Jadi menjadi tidak harmonis seksnya. Nah, hal ini mesti dilakukan pengobatan, terapi. Apa penyebabnya? Jadi mungkin ada baiknya tidak melakukan fake orgasme gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, mungkin ada beberapa yang merasa kesulitan untuk mendapat itu, mencapai itu tuh, Dok. Kira-kira ada posisi tertentu nggak sih supaya bisa cepet gitu orgasmenya? Oke, jadi memang gini, kenapa sih perempuan cukup lama mencapai orgasme dibanding laki-laki ya? Karena perbedaannya banyak nih. Secara fisik ya, kalau penis itu kan memang organnya menjulur keluar ya. Artinya seluruh area penis merupakan area pekarangsang. Jadi bagaimanapun posisinya, maka laki-laki lebih mudah mencapai orgasme. Sedangkan perempuan titik pekarangsangnya atau G-spotnya itu letaknya di dalam. Tapi nggak jauh ya, hanya berjarak 3 cm dari liang vagina. Dan juga posisi berhubungan menentukan ya, dan juga faktor laki-lakinya. Ereksi laki-laki itu harus keras sehingga mampu menstimulasi letak G-spot ini. Jadi yang dibutuhkan itu bukan penis yang besar atau panjang, tapi penis yang keras ereksinya yang mampu menstimulasi titik G-spot perempuan. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk pasangan suami istri ya, sebelum melakukan penetrasi, lakukan foreplay yang optimal. Nah, foreplay ini tujuannya apa? Tujuannya supaya baik laki-laki maupun perempuan merasakan bangkitan seksual. Kalau pada perempuan ditandai dengan lubrikasi vagina. Ya, setelah ada lubrikasi, kemudian si laki-laki ereksinya makin keras, maka lakukan penetrasi, ya, dan lakukan posisi yang menguntungkan, di mana posisi bercinta ini memungkinkan penis untuk menstimulasi G-spot tadi yang letaknya hanya 3 cm dari liang vagina. Contohnya apa? Posisi woman on top. Ya. Kemudian posisi misionaris tapi dengan disangga oleh bantal. Gitu. Dan kenapa mesti diperhatikan foreplay? Ya, karena foreplay ini tidak hanya penting bagi perempuan, tapi juga penting bagi laki-laki. Nah, fungsi foreplay bagi laki-laki adalah untuk sedikit menurunkan rasa tergesa-gesa, ya. Jadi supaya laki-laki nggak tergesa-gesa untuk melakukan penetrasi, ya. Kemudian pada saat foreplay wajar kalau laki-laki ereksinya naik turun, itu wajar, ya, karena tergantung dari stimulasi seksual yang dirasakan, gitu. Dan kedua, kenapa posisi bercinta ini penting? Ya, karena dengan posisi tertentu, katakanlah posisi woman on top, ya, di mana perempuan memegang kendali. Nah, ini jangan membuat laki-laki menjadi kecil, ya, jadi rentan, jangan, ya, karena dengan perempuan memegang kendali, hal ini akan membuat perempuan lebih bisa mengatur ritme penetrasi, ya, mengatur posisi penis supaya pas menyentuh menstimulasi G-spot perempuan. Dan dengan posisi ini, itu bisa membuat laki-laki bisa sedikit menurunkan sensitivitasnya, ya, tanpa mengurangi
kepekaannya untuk perempuan tadi. Iya, untuk melakukan atau menstimulasi G-spot tadi. Oh iya, iya, karena posisinya di atas, jadi yang mengatur si perempuannya. Iya. Nah, itu kan kata dokter tadi supaya si pasangan ini atau laki-laki tidak tergesa-gesa ya dok ya. Betul. Tapi kan mungkin ada beberapa ibu-ibu nih yang udah punya anak gitu, Iya. butuh waktu yang singkat. Nah, itu gimana jadinya nih kalau ternyata kita foreplay-nya sebentar atau memang ya situasinya yang memungkinkan sebentar gitu. Iya. Jadi mempengaruhi nggak nanti ke kualitas hubungan seksualnya? Sebetulnya memang ada kondisi yang dapat dikatakan sebagai quickie sex ya. Memang ini kondisi mungkin ada aktivitas tertentu yang membuat mereka nggak bisa berlama-lama. Ya. Nah, kalau memang ingin melakukan quickie sex ya, itu bisa saja ya dengan mempersingkat foreplay. Ya. Tapi bukan berarti dengan mempersingkat foreplay itu membuat penetrasi tidak menyenangkan. Oh, jadi stepnya tetap harus sesuai gitu ya? Tetap ada foreplay, tapi bagaimana foreplay ini tetap bisa membuat perempuan dan laki-laki merasakan bangkitan seksual, khususnya perempuan tetap bisa lubrikasi. Nah, caranya adalah foreplay ini kan tidak semata-mata hanya berupa kontak fisik, ya. Foreplay berupa stimulasi psikis itu juga bisa membuat perempuan bangkit seksualitasnya. Ya, misalnya nih janjian ya, misalnya janjian melakukan quickie sexnya jam 9 malam ya. Misalnya. Sementara anak-anak itu harus tidur katakanlah jam 8 masih melek lah gitu kan. Nah, sebetulnya foreplay dapat dilakukan jauh sebelumnya. Misalnya nih dari pagi, siang, atau sore, yang si suami itu memberikan foreplay secara emosional, ya, secara psikis. Biasanya si suami memuji-muji istrinya, ya, mengatakan cantik, kemudian menyatakan kangen ke istrinya, kemudian mengatakan kok kamu hari ini seksi banget ya, kamu sangat menggairahkan. Nah, itu bisa membuat perempuan bangkit secara seksual. Jadi pada saat melakukan penetrasi, ya foreplay yang sesaat itu bisa digabung dengan yang sebelumnya. Gitu. Jadi akan membuat perempuan lebih cepat basah juga. Jadi memang prosesnya nggak yang di satu waktu malam itu aja, tapi dari pagi seharian mungkin bisa chat juga, nggak ketemu langsung ya dok ya, atau video call atau telepon. Nah, atau mungkin juga bisa dengan kalimat-kalimat nakal yang disampaikan suami ke istri gitu kan. Iya. Meskipun kalau di chat agak geli ya gitu. Tapi itu adalah salah satu foreplay-nya. Gitu. Tadi pemaparan yang luar biasa, memberikan pencerahan ya buat parents semuanya. Terima kasih banyak Dr. Haikal. Sampai ketemu lagi parents.